Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Bahasa Indonesia A20. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan analisis kesalahan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ketua Kelompok. Untuk anggota kelompok 3 terdiri dari saya, Muhammad Hidayatullah, lalu ada Dude Islami Pasabangun, lalu ada Aldi Rivaldi, Farrihan Abiandra, Nabila Zahra, Intan Eva Dewi Simanjurang, dan Putri Adawiyah. Pendahuluan dan latar belakang. Urgensi bahasa baku. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang menuntut penggunaan bahasa yang baku, baik dan benar. Dalam konteks formal dan publik, misalnya media massa, masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dan kesalahan berbahasa. Masalahnya, yaitu kesalahan ini terjadi pada tataran ortografi, morfologi, diksi, hingga struktur kalimat yang tidak efektif. Analisis kesalahan berbahasa penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan secara sistematis. Lalu ada bagian rumusan masalah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memetakan bentuk inefektivitas sintaksis dalam teks berita kompas.com. Ada 4 poin. Yang pertama ada ketidakjelasan subjek dan predikat, lalu redundansi atau pembunuhan kata, lalu ada konstruksi pasif yang berlebihan, dan yang terakhir adalah ambiguitas makna. Lalu ada klasifikasi dan koreksi. Masalah selanjutnya adalah mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan prinsip kalimat efektif dan memberikan solusi korektif. Ada 3 poin. Yang pertama ada pelanggaran prinsip kesatuan dan kehematan, faktor penyebab interlingual versus intralingual, dan yang terakhir adalah revisi kalimat menjadi baku dan logis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Dude. Selanjutnya adalah landasan teori atau konsep kesalahan. Kesalahan atau error. Penyimpangan sistematis menunjukkan kurangnya kompetensi penutur terhadap aturan bahasa. Kekeliruan atau mistake. Bersifat acak, kesalahan performansi sementara. Penutur biasanya menyadari dan dapat mengoreksinya sendiri. Selanjutnya, sumber penyebab kesalahan. Yang pertama, interferensi atau interlingual. Kesalahan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama atau L1 atau bahasa asing terhadap bahasa target atau L2. Contoh, pengaruh struktur bahasa Inggris yang diterjemahkan secara kaku atau penggunaan kata di mana atau well sebagai penghubung. Yang kedua, intralingual. Kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan pahaman penutur terhadap kaidah bahasa target itu sendiri, bukan karena pengaruh bahasa lain. Contoh, generalisasi aturan yang salah, atau overgeneralization, atau ketidaktahuan akan pengecualian kata bahasa. Selanjutnya, ada prinsip kalimat efektif. Kepaduan hubungan logis antara unsur kalimat atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, kehematan. Menghindari redundansi atau pemborosan kata yang tidak perlu. Selanjutnya ada kelogisan, yaitu makna kalimat harus masuk akal dan dapat diterima nalar. Selanjutnya ada kesatuan, itu kalimat hanya mengandung satu ide pokok atau gagasan utama. Selanjutnya metodologi. Poin pertama, pendekatan kualitatif, deskriptif, analisis kesalahan digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menjelaskan kesalahan. Yang kedua itu sumber data, artikel berita dari media daring, kompas.com, dan media massa lain yang relevan. Selanjutnya ada prosedur, pengumpulan korpus data atau kalimat tidak efektif, identifikasi jenis kesalahan, dan yang terakhir pemberian solusi korektif dan atau bisa dibilang revisi.
Selanjutnya temuan tidak hematan kalimat asli. Peristiwa olahraga dari dalam dan luar negeri tak luput dari sajian berita olahraga hari ini di CCN. Dan kesalahannya pleonasme, penggunaan kata berlebihan. Perbaikan katanya yaitu berita olahraga hari ini di CCN meliputi peristiwa dari dalam dan luar negeri. Lanjut kalimat yang kedua nih. Kedua ragan tim sama-sama menampilkan disiplin. Jenis kesalahannya yaitu tumpang tindih. Perbaikan katanya, kedua tim sama-sama menampilkan disiplin dan determinasi tinggi. Kalimat selanjutnya itu memiliki aturan penggunaan yang sangat eksklusif. Jenis kesalahan yaitu pemborosan. Dan ada perbaikan yaitu memiliki aturan penggunaan yang eksklusif. Eksklusif sudah bermakna terbatas. Dan kalimat yang terakhir, baru-baru ini insiden ledakan terjadi 7 November 2025 lalu. Jenis kesalahannya itu redundansi. Perbaikan katanya itu baru-baru ini insiden ledakan terjadi pada 7 November 2025. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Putri. Temuan kerancunan logika dan struktur kalimat. Kalimat asli, kolam alami ini terkenal dengan kejernihan airnya sehingga kita bisa melihat dasar kolam. Jenis kesalahannya, subjek tidak jelas. Perbaikannya, kolam alami ini terkenal sangat jernih sehingga dasar kolam dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua, tampilan bersih serta desain yang nyaman, memberi kenyamanan bagi pengguna. Jenis kesalahannya, subjek ganda. Perbaikan yang benar, tampilan yang bersih, situs yang responsif, serta desain yang nyaman, memberikan kenyamanan bagi pengguna. Lalu yang terakhir, media online akar media punya tampilan situs bersih di mana tombol navigasi. Jenis kesalahannya itu interferensi. Terus perbaikannya, akar media memiliki tampilan situs bersih dengan tombol navigasi sebagai satu-satunya tombol. Ini ada ejaan dan istilah asing. Kesalahan ejaan dan penggunaan istilah asing yang tidak dicetak miring atau tidak dibakukan sering ditemukan, yaitu ada di kapitalisasi, kata baku, istilah asing, dan slang. Di sini ada analisis kohesif paragraf. Masalahnya paragraf gado-gado ditemukan, paragraf yang memuat terlalu banyak ide pokok yang tidak beraturan, melanggar prinsip kesatuan paragraf. Contohnya kasus berita Bilqis. Satu paragraf menggabungkan kronologi kehilangan, reaksi emosional ayah, hingga rumor penculikan. Hal ini membuat pembaca sulit fokus. Solusi perbaikannya, paragraf harus dipecah berdasarkan satu ide pokok. Yang pertama, paragraf 1 fokus pada fakta kronologis seperti detik-detik kehilangan. Kedua, paragraf kedua fokus pada reaksi dan upaya pencarian awal. Lalu paragraf ketiga fokus pada aspek emosional atau kutipan narasumber secara terpisah. Penulisan paragraf di sini ada 10%, lalu kesalahan penulisan ejaan ada 10% juga, lalu kesalahan penulisan kalimat ada 60%. Ini jadwal pelaksanaan proyek dari kelompok 3. Yang pertama 10 November kita memberikan materi dan penjelasan proyek. Lalu di tanggal 17 sampai 24 November kita mengumpulkan data dan menganalisis kelompok. Lalu
di tanggal 25 sampai 26 November, kita menyusun laporan dan pembuatan proposal. Dilanjut di tanggal 4 Desember melanjutkan proposal dan pembuatan PPT. Tanggal 8 Desember kita merevisi proposal dan PPT. Lalu tanggal 9 Desember kita mereview dan finalisasi dan pembuatan video presentasi. Di sini ada pembagian tugas kelompok, ketua dan PJ laporan, yaitu ketua kita Muhammad Rizky Hidayatullah, sekretaris Danutulen Nabila Azhara dan Putri Adawiyah, PJ PowerPoint Intan Evadio sama Dude Islami, lalu perekam dan editor ada Aldi Rivaldi, pembicaranya di sini Fade Rehan Abiyandra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.